Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Faila, asal sekolah SMA Negeri 2 Air Sugihan. Saya mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum. Ya, silakan ketua kelasnya disiapkan, kita doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap belajarnya? Siap. Baiklah, silakan berdiri, kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu, Indonesia Pusaka. Yuk, silakan Mbak, dipimpin Mbak. Sampai akhir menutup mata, Ya, silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar berkelompok. Nah, kelompoknya silakan kalian duduk berdasarkan yang ibu baca, yang ibu buat kemarin. Silakan nak. Silakan. Masih ingat nggak? Masih. Ya, kalau masih tidak usah ibu sebutkan lagi ya. Ayo silakan. Sesuai kelompoknya yang kemarin ya. Baiklah ya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang modus data kelompok. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas median data kelompok ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian modus? Ya, silakan. Modus adalah data yang sering muncul. Iya, benar ya. Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita ada PR ya. PR-nya yaitu median data kelompok. Lah, sudah belum? Sudah. Ayo, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Oke.
Baiklah. Nah, ini untuk menambah pengetahuan kalian. Silakan dibaca. Ya. Ayo silakan dibaca. Yang tidak dibaca ditolak. Itu mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan Ibu. Nah, ya. Apa pentingnya itu? Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Ya, itu mengenai sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika itu sangat berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, Ibu. Contohnya di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, salah satunya untuk menentukan apa? Kebutuhan apa? Kayak perusahaan ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kelas modus data kelompok dengan tepat dan benar. Ya, selanjutnya memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan konsep modus data kelompok dengan benar ya. Nah, di sini ada permasalahan. Permasalahan ini yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian diskusikan ya. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, dibaca, dianalisis. Jadi walaupun itu kerja kelompok, nilainya ada tersendiri ya. Ada nilai untuk kerjasama, ada nilai individu. Data apa dulu yang harus kalian ketahui? Panjang kelasnya dulu berapa? Yang harus diketahui. Ayo, apa ini? Modus tadi apa? Modus yang sering muncul. Data yang sering muncul. Nah, iya. Yuk. Ini kan ini data yang sering muncul. Nah, terus di sini pertanyaannya apa? Jika syarat yang disepakati itu adalah yang nilainya di atas dari modus. Modusnya berapa nanti? Mau nggak? Jadi ini ya? Iya. Yuk, silakan. Kalau sudah, yuk. Kelompok siapa yang mau presentasi? Angkat tangan. Kelompok? Dua. Oke, kelompok dua. Silakan maju ke depan. Ya. Silakan kelompok dua. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Tata Faila SPD dan teman-temanku semua yang insya Allah dibanggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muharram Nur Hidayat sebagai moderator.
Dan di sebelah saya Alim Dwi Pangestuti sebagai pemateri. Saya Muhammad Irfandi sebagai penulis soal. Saya Dinul Fitri sebagai penjawab pertanyaan. Saya Nurfaliza sebagai pembaca kesimpulan. lanjut ke materi yang akan dibacakan oleh Alim Dwi Pangestuti. Dipersilakan. Silakan diperhatikan ya, nanti kalau belum paham boleh ditanya ya. Kelompok kalian. Nanti kalau belum paham boleh ditanya di kelompok yang presentasi ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Yang pertama, analisislah berapa siswa dari kelas 3 dan 4 yang lulus KKTP. Jika syarat yang lulus KKTP adalah yang nilainya di atas dari modus. Kita cari kelas modusnya terlebih dahulu. Setelah kami cari, didapat kelas modusnya yaitu 71 sampai 80, karena 71 sampai 80 muncul sebanyak 13 kali. Maka itulah kelas modusnya. Yang kedua, panjang kelas modusnya kami dapat 10, karena dari 71 sampai ke 80 setelah kami hitung jumlahnya 10. Jadi itulah panjang kelas modusnya. Yang ketiga, tepi bawah kami dapat 70,5. Didapat dari tepi bawah yakni 71 dikurang dengan 0,5, maka hasilnya 70,5. Yang keempat, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya atau D1, yaitu 1 didapat dari frekuensi pertama dengan frekuensi kedua, maka 13 dikurang 12 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya atau D2 kami dapat 3, yaitu dengan cara mengurangkan frekuensi pertama dengan frekuensi ketiga. 13 dikurang 10, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya ke modusnya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi sesudahnya dikali dengan panjang kelas modusnya. Langsung saja kita masukkan tadi. Tepi bawahnya 70,5 ditambah frekuensi sebelumnya 1 dibagi frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi sesudahnya dikali panjang modusnya. Didapat 70,5 ditambah 1/4 dikali 10. 10 dibagi 4 bisa langsung ya, 2,5. Jadi 70,5 ditambah 2,5 didapat modusnya 73. Untuk analisisnya dari soal pertama yaitu jadi siswa yang lulus KKTP dari kelas 10-3 dan 10-4 adalah 23 siswa, karena frekuensi yang pertama dari 91 ke 100 adalah 3, 81 ke 90 adalah 10, dan nilai kecil dari 73 adalah 10. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 63. Kembali ke moderator. Itu tadi materi yang dapat disampaikan oleh rekan saya. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, silakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Amir dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa sih langkah pertama menentukan modus data kelompok? Silahkan jawab. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa langkah pertama menentukan modus data kelompok? Cara pertama untuk menentukannya yaitu dengan mencari posisi modus dari data tersebut, yaitu pada frekuensi data yang paling banyak muncul. Apakah sudah bisa dimengerti? Terima kasih sudah paham. Kami akhiri. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai gimana sih cara menentukan panjang kelas modus itu. Silakan dijawab dan terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menentukan panjang kelas modus? Panjang kelas modus dapat kita tentukan dari frekuensi yang paling banyak muncul. Misalnya tadi 71 sampai 80 dapat kita hitung frekuensinya sebesar 10. Apakah sudah bisa dimengerti kelompok 1? Baik, cukup dimengerti dan terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulizul Anan, perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara menentukan tepi bawah kelas modusnya? Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara menentukan tepi bawah kelas modus? Yaitu dengan mencari batas bawah kemudian dikurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah tepi bawah kelas modusnya. Apakah sudah dimengerti? Baik, cukup kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Tidak. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kami akan menyimpulkan. Silakan kepada Nova, silakan untuk menyimpulkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas modusnya didapat dari frekuensi yang paling banyak muncul, yaitu 71 sampai 80. Kemudian modusnya didapat dari tepi bawah kelasnya ditambah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi sesudahnya. Dikali panjang kelas modusnya didapatkan modusnya 73. Sudah cukup untuk kesimpulan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kritik dan saran dari Ibu juga sangat kami harapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus ya. Kelompok 2, silakan duduk. Jadi langkah pertama untuk menentukan kelas modus itu apa tadi, Nak? Langkah pertama untuk menentukan kelas modus tadi apa? Dengan cara melihat data yang sering muncul. Ya. Nah, terus untuk panjang kelas modusnya kita lihat di situ. Yang sering muncul itu kan 71 sampai 80. Sebanyak berapa kali? 13 kali. Jadi 71 ke 80 itu kita hitung mulai dari 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi sebanyak
itu untuk panjang kelasnya. Sudah paham belum? Ngerti? Kalau sudah paham, sudah ngerti, LKPD-nya silahkan kalian kumpulkan ke depan. Yuk, silakan LKPD-nya dikumpul. Ya, silakan. Ya. Silakan hasil diskusi kalian tadi kumpulkan. Ya, silakan berdiri, Nak. Kita ex-briefing dulu ya. Ayo. Silakan sana. Baik, kita akan ekspresi terlebih dahulu. Ikuti saya dulu ya, sebagai contoh. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Itu 2 kali ya. Ya. Aram aram, guli 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 ram sam sam. Oke? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram aram, guli 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 ram sam sam. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang sudah semangat lagi? Kalau sudah, silakan kalian kerjakan asesmen ini. Kerjakan sendiri-sendiri. Oke, Bu. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Itu Bu, nyontoh Bu, masa ditarik-tarik kata saya Bu. Nggak boleh. Iya emang lupa ini bukan menyontoh gitu. Tadi sudah dikasih kesempatan. Iya, lupa dia bersama kesepakatannya Bu. Lupa nggak dengan kesempatan tadi. Iya Bu. Nah, yang belakang ini malah saling contohnya. Kerjakan sendiri-sendiri, nah. Ambil Bu, nyontek. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul. Ayo. Soal nggak usah dikumpul ya, soalnya biarlah kalian bawa pulang untuk belajar di rumah. Ya, mana? Ya, sudah ya. Nah, untuk materi kita tentang modus hari ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Wih, Sari. Iya, Sari. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari pelajaran hari ini adalah modus data kelompok adalah nilai yang berulang kali muncul dalam kumpulan data kelompok. Modus adalah nilai yang muncul paling banyak dalam suatu kelompok data, Bu. Iya. Modus itu adalah data yang sering muncul. Oke. Oh ya, Ibu hampir lupa, Nak. Untuk lebih memahami lagi materi
Ya. Silakan kalian catat dulu nak. 5 menit waktunya. Sudah? Nah, kalau sudah, tadi sudah disimpulkan ya oleh temannya bahwa modus itu adalah apa tadi? Data yang sering muncul. Oke. Nah, di pelajaran modus data kelompok ini yang menurut kalian paling sulit apa? Menentukan apa? Menentukan di apa modus data kelompok ini yang paling sulit apa? Menentukan frekuensi kelas modus sebelumnya. Menentukan kelas frekuensi sebelum kelas modus. Ya. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami materi modus data kelompok ini? Kepada teman yang sudah paham. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5 pada materi modus data kelompok ini, kamu akan memberikan bintang berapa di usaha kalian? Berapa? Kenapa kalian memberikan bintang 4, tidak 5? Oh, karena masih ada yang belum paham. Oke, baiklah, nggak apa-apa ya. Oke, baiklah, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari wakil data kelompok ya. Bisa kalian cari melalui beberapa sumber, bisa dari internet, bisa melalui buku paket ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Ayo, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tetap semangat dalam belajar karena ilmu itu adalah jendela dunia. Terima kasih. Mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.